Hati-hati narkotika ayam geprek. Ini jauh lebih berbahaya dari pengguna narkoba. Harus dicari pemodal dan kartelnya. Tembak mati seluruh jaringannya. Sudah subversi ngeri produksi dan penyebarannya ada di Bogor, di Gunung Putri, di Cibinong, Cisarua lalu di Cigombong. Sekarang di Sentul. Untuk ibu-ibu dan orang tua. Waspada dan hati-hati untuk yang suka beli ayam geprek gorengan. Maupun tepung buat goreng makanan. Sekarang ada modus baru. Gorengannya dicampur bubuk narkoba biar lebih crispy dan enak. Hingga nantinya ketagihan setelah ketagihan disitulah akan ada gejala seperti demam dan menggigil yang sangat dahsyat. Jika tidak dibelikan gorengan yang biasa dikonsumsi, maka lebih menderita seperti orang pesakitan, epilepsi ayan dan bahkan lebih fatal. Tanda seru, pelakunya sudah ditangkap di daerah Sentul Bogor. Hati-hati, tolong bantu viralkan. Gila ya segitunya membunuh orang lain. Bahaya narkoba bagi setiap orang. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif memiliki dampak buruk yang serius bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Berikut adalah penjelasan dampaknya pada setiap kelompok. 1. Bahaya narkoba bagi anak-anak. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Narkoba dapat menghambat perkembangan fisik dan mental anak, karena tubuh mereka masih dalam tahap pertumbuhan. Penurunan kemampuan belajar. Anak-anak yang terpapar narkoba seringkali mengalami gangguan konsentrasi dan daya ingat, sehingga prestasi akademik menurun. Kerusakan otak permanen. Otak anak yang belum sepenuhnya berkembang lebih rentan terhadap kerusakan akibat zat berbahaya dalam narkoba. 2. Bahaya narkoba bagi remaja. Gangguan psikologis. Narkoba dapat memicu kecemasan, depresi, hingga gangguan kepribadian, yang seringkali diperburuk oleh tekanan sosial di usia remaja. Kehilangan masa depan. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan remaja terjerumus ke dalam kriminalitas, putus sekolah, atau sulit mendapatkan pekerjaan di masa depan. Risiko kecanduan tinggi. Di usia ini, remaja cenderung mudah terpengaruh lingkungan dan sulit mengendalikan diri, sehingga lebih rentan menjadi pecandu. 3. Bahaya narkoba bagi orang dewasa dan orang tua. Kerusakan organ tubuh. Konsumsi narkoba secara terus-menerus dapat merusak organ vital seperti hati, paru-paru, dan jantung. Gangguan hubungan sosial. Ketergantungan narkoba sering menyebabkan konflik dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau isolasi sosial. Masalah hukum. Orang dewasa yang menggunakan atau mengedarkan narkoba berisiko tinggi menghadapi sanksi hukum yang berat. Dampak umum narkoba bagi semua usia. 1. Kesehatan. Penyakit seperti HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik bersama atau overdosis yang bisa berujung kematian. 2. Mental. Gangguan kejiwaan seperti halusinasi, paranoia, dan agresivitas. 3. Ekonomi. Ketergantungan narkoba menyebabkan pengeluaran besar tanpa hasil produktif. Kesimpulan, bahaya narkoba tidak mengenal usia atau status sosial. Semua orang memiliki risiko yang sama jika terjerumus. Oleh karena itu, kesadaran akan bahaya narkoba dan pencegahan sejak dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta. Hukum narkoba dalam perspektif hukum, kesehatan, dan Islam. 1. Hukum narkoba di Indonesia. Narkoba diatur dengan ketat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sanksi pidana. Pengguna dapat dikenai hukuman rehabilitasi atau pidana penjara 1-4 tahun tergantung jenis narkoba. Pengedar mendapat hukuman berat, mulai dari 4 tahun hingga hukuman mati, tergantung tingkat kejahatan. Kewajiban rehabilitasi. Bagi pengguna yang melaporkan diri secara sukarela, rehabilitasi menjadi solusi utama daripada hukuman pidana. Tujuan utama hukum ini adalah memberantas peredaran narkoba, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan generasi muda. 2. Dampak narkoba terhadap kesehatan. Narkoba memiliki efek yang merusak tubuh baik dalam jangka pendek maupun panjang. Efek jangka pendek, gangguan mental seperti euforia, paranoia, halusinasi. Peningkatan risiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Efek jangka panjang, kerusakan organ vital seperti hati, paru-paru, jantung, dan otak. Gangguan fungsi otak permanen, termasuk kehilangan memori dan gangguan konsentrasi.
Risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS dari penggunaan jarum suntik bersama. 3. Pandangan Islam terhadap narkoba. Dalam Islam, penggunaan narkoba termasuk perbuatan yang diharamkan. Ini berdasarkan beberapa dalil. Haramnya mengonsumsi zat yang membahayakan. Al-Quran melarang segala sesuatu yang membawa mudarat atau kerusakan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Menghindari zat memabukkan. Hadis Nabi S.A.W. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Hari, Bukhari dan Muslim. Narkoba tergolong zat memabukkan. Sehingga haram hukumnya sama seperti khamar, minuman keras. Merusak amanah kehidupan. Dalam Islam, tubuh adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Menggunakan narkoba berarti mengkhianati amanah tersebut. Solusi Islam terhadap masalah narkoba. 1. Peningkatan iman dan takwa. Pendidikan agama yang kuat dapat menjadi benteng moral untuk menjauhi narkoba. 2. Rehabilitasi dengan pendekatan spiritual. Pengguna narkoba perlu dirangkul dan dibimbing melalui pendekatan psikologis dan spiritual. 3. Peran keluarga dan masyarakat. Islam menekankan pentingnya kontrol sosial dan keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang. Kesimpulan, dalam hukum positif, narkoba dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan ancaman sanksi berat. Dalam kesehatan, narkoba merusak tubuh dan mental. Dalam Islam, narkoba diharamkan karena merusak akal, tubuh, dan kehidupan manusia, serta melanggar nilai-nilai syariat. Pencegahan dan penanganan harus melibatkan semua pihak, termasuk pendekatan agama.